Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, senang sekali saya Dinda Masita bisa hadir kembali di hadapan Anda dalam Lentera Hati. Dan kita akan berbicara banyak sekali mengenai Islam. Dan khususnya pada hari ini kita akan berbicara mengenai peradaban Islam kekinian. Apakah peradaban dan apa yang terjadi pada peradaban Islam saat ini? Karena kalau kita berbicara mengenai peradaban itu kaitannya juga dengan kebudayaan. Kedua-duanya itu mencakup nilai, norma, institusi, bahkan pola pikir yang menjadi bagian terpenting dari masyarakat. Di samping Ninda sekarang sudah ada narasumber kita yaitu Dr. Haji Muhammad Abdussalam AS MSI. Beliau adalah rektor dari IAI Al-Ghuraba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, kita mau berbicara mengenai peradaban Islam kekinian nih. Iya. Nah, ini sebetulnya apa sih Pak yang dimaksud dengan peradaban Islam? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Peradaban Islam itu sebetulnya ini banyak pengertian yang suka rancu ya. Berhadapan dengan budaya itu sangat jauh. Peradaban itu adalah yang melekat dengan masalah-masalah ritual, masalah-masalah ibadah, berarti syar'i. Adapun kebudayaan itu terkait dengan intelektual, dengan upaya-upaya karya manusia. Oleh karena itu dalam Quran jelas sekali bahwa Islam itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahum anhu fantahu wattaqullah wallahu sadidul iqab. Apa saja yang datang dari Rasul ambil kerjakan. Dan apa saja yang Rasul tinggalkan, yang Rasul larang jangan dikerjakan. Cukuplah bertakwa kepada Allah. Allah amat sangat pedih akan azabnya. Jadi berhadapan itu kaitannya dengan ritual, dengan perbuatan manusia. Oleh karena itu bicara berhadapan berarti bicara tentang syar'i, bicara tentang umat Islam dan agama Islam. Oleh karena itu persepsi manusia selama ini seakan menyatu antara peradaban dengan budayaan. Budaya itu adalah hasil karya manusia. Betul. Makin tinggi intelektualitas manusia, maka makin tinggi pula nilai budaya. Sedangkan peradaban nggak akan berubah, terus stabil, kan syar'i. Jadi nggak akan perubahan, peradaban nggak akan berubah. Kalau sementara katakan peradaban Islam dulu jadi sekarang tidak, itu bukan peradabannya, tapi pemeluk Islamnya, pelaku-pelakunya, jadi manusianya, bukan Islamnya. Bab bicara Islam, Islam itu utuh, dan Islam itu selamat, rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada manusia-manusia yang berbuat sesuatu yang melanggar aturan-aturan agama, itu yang salah bukan Islamnya tapi manusianya. Bicara dengan berhadapan, maka maju mundur berhadapan itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang kaitan manusia, tetap akan stabil terus. Ya, yang maju mundur itu adalah budaya manusia. Makin tinggi tingkat intelektual manusia, makin tinggi pula tingkat budayaannya. Dan budaya bisa hilang kalau orangnya juga tidak ikut perkembangan. Oleh karena itu bahwa yang berkembang itu sebetulnya bukan beradabannya, tapi masyarakat yang beradaban itulah yang berkembang. Maka sekarang orang bertanya, mengapa Islam dulu itu dianggapnya maju sekarang mundur? Itu juga tidak benar. Atau sebaliknya, dulu lama sekarang maju juga tidak. Yang namanya Islam tetap stabil terus. Ya, pengikutnya lah barangkali yang memang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Oleh karena itu memelihara peradaban itu banyak cara-caranya. Rasul menghadapkan dalam kaitan memelihara peradaban ini, ada satu hadis di Bukhari Muslim, nawiru manazilakum bisolah wa qiraatul Quran. Perihalalah ya, jadikanlah rumahmu itu disinari dengan sholat dan baca Quran. Quran dan sholat itu adalah peradaban Islam. Orang yang Muslim jati pasti melihara peradaban Islam. Ya, tapi belum tentu berbudaya Islam. Maka bedakan antara peradaban Islam dengan peradaban orang Arab. Beda. Kebudayaan Islam dengan kebudayaan orang Arab beda. Kenapa beda? Kalau kebudayaan itu tadi terikat dengan kemampuan intelektual manusia. Sesuai perkembangan zaman itu terus. Ya. Contoh begini, mengapa beda antara peradaban dengan budaya? Azan itu merupakan peradaban Islam.
Tapi dengan cara, kalau dulu kan ada di atas pohon, Betul. ya dengar orang. Di atas Sekarang ada bukit, loudspeaker. ya. Loudspeaker itu budaya. Kecanggihan mereka lagi budaya itu. Ya, kemudian sholat masjid. Masjid itu tempat sujud. Tempat sujudnya betul itu merupakan peradaban. Tapi bentuk masjidnya itu adalah budaya. Makanya makin tinggi tingkat kemampuan manusia, makin indah masjidnya, makin bagus. Oh begitu. Dan sekarang ini tercatat 5 masjid besar di dunia. Ya. Yang pertama Masjidil Haram. Itu masjid terbesar di dunia yang muat 1 juta jamaah terus sekali sholat. Yang kedua Masjid Nabawi di Madinah. Itu yang muat jamaah sekitar 800.000 jamaah. Yang ketiga adalah Masjid Muhammad Reza itu di Iran. Ya, di Teheran. Itu muat sekitar 600.000 jamaah. Yang keempat adalah Masjid Ali Taj Mahal di India ya, Taj Mahal namanya. Itu muat jamaah sekitar 500.000. Yang kelima ini Indonesia, Istiqlal. Istiqlal langsung masjid terbesar di Indonesia ya, di dunia. Kelima itu muat sekitar 400.000. Berarti ini sebetulnya perkembangan peradaban ini memang akhirnya mempengaruhi perkembangan budaya juga ya Pak ya? Betul. Kita memang harus mengacu tetap pada peradaban Betul. Oke, baik. Ini sangat menarik sekali. Nah, saya ingin mengetahui sekali Pak, sebetulnya bagaimana kondisi peradaban pada saat ini? Kalau tadi kan Bapak Abdul sudah sedikit menjelaskan ya bahwa memang kita memang tidak mengalami kemunduran peradaban ya Pak ya. Malah mungkin memang stabil, hanya orang-orangnya saja yang berubah gitu ya Pak ya. Oke, baik Bapak, selain satu ini kita akan berbicara lebih banyak lagi ya Pak mengenai bagaimana peradaban Islam kekinian saat ini ya. Baik. Nah pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Ini sangat menarik sekali bahwa kita ingin tahu sepertinya bagaimana sih peradaban manusia lebih global lagi. Nah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Hati. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Lentera Hati, dan sekarang kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai peradaban Islam kekinian ya yang terjadi sekarang. Nah, ini sangat menarik sekali karena kita ingin bertanya nih, sebetulnya peradaban Islam sendiri kalau tadi Bapak katakan itu stabil ya Pak ya? Dari dulu sampai sekarang tetap sama. Tapi kita punya masa kejayaan nggak sih Pak? Mungkin di tahun berapakah, di era kapankah memang perkembangannya makin lama makin naik seperti sekarang? Iya. Pada masa-masa Andalusia, Eropa itu memang dianggap maju, tapi Islamnya ya. Karena tadi katakan kalau kembali kepada awal bahwa berhadapan itu adalah merupakan syar'i, Quran dan Sunnah, itu tetap. Tapi pengikutnya memang makin melonjak tinggi. Bahkan memang ada satu hadis bahwa perubahan generasi itu per 100 tahun. Tapi celah global itu per 700 tahun. Maka kalau sekarang di Indonesia ini ternyata ya menurut publik maju karena semaraknya pengajian-pengajian itu luar biasa. Kemudian tingkat ukhuwah Islamiyahnya makin meningkat. Terlepas masalah isi, ya, sebab orang melihat selalu diidentikan antara jamaah pengikut dengan nilai Islamnya. Ya, jadi di sini letaknya cukup bagus, ya, cukup kemenangan bagi publik Islam ya, karena memang kesemaraan ini memang diangkat karena memang mereka makin cinta terhadap Islam, makin sadar terhadap kewajiban sebagai seorang muslim terhadap agamanya. Nah, ini mulai terus berkembang. Walaupun nanti pada akhirnya ada juga sebagian tertentu yang memanfaatkan momentum ini menjadi kepentingan pribadi. Banyak polemik-polemik di televisi itu mengapa Islam dikomersilkan dan macam-macam. Ya, itu tentunya semua tergantung niat ya. Tergantung niat dan apakah sebab Islam ini kalau dikomersilkan, kita yang usaha mencari. Seharusnya wajar kalau Islam dikomersilkan itu. Kenapa wajarnya? Kan dengan dunia dan akhirat. Dunianya berimbang mahal, kok Islam nggak berimbang mahal? No? Kan terbalik itu. Contoh ada yang begini. Kalau belajar les agama di rumah paling berapa?
Katalah mungkin 300.000 sebulan. Tapi kalau matematik benar-benar juta, walaupun sama-sama minggu sekali. Mengapa? Yang dunia beriman mahal, yang akhirat malah enggak beriman mahal. Ini karena salah persepsi. Seakan-akan dunia itu segala-galanya. Memang segala-galanya melalui dunia. Akhirat nggak mungkin ada tanpa dunia. Maka Islam ya dengan beradabannya akan terus melaju. Tetap stabil Islamnya, pengikutnya terus bertambah dan berkurang. Tapi sekarang makin banyak bertambah. Dan kelebihan lagi begini, di Iran ini ada seorang nama Zaid ya, Abdul Aziz Tabai. Itu seorang muda umur 10 tahun, doktor termuda di dunia. Ya, doktor tafsir Mesir pun kalah karena dia lebih menguasai 10 kitab tafsir dikuasai dengan luar kepala. Luar biasa. Kenapa? Ini pemberian dari Allah, hadiah. Ya, oleh karena itu bahwa yang namanya Islam itu tetap akan stabil terus. Pengikutnya memang sudah bergejolak. Nah, kalau ada di antara masyarakat Muslim dengan Muslim yang lain suka katalah bertikai ya, itu barangkali salah paham. Jelas ada yang salah. Apakah dua-duanya salah? Jadi ada yang salah. Tapi kalau dua-duanya benar nggak mungkin. Bertikai itu benar itu nggak mungkin. Pasti ada. Katalah Mesir sekarang, itu Muslim. Ya, kemudian Indonesia juga Muslim. Mengapa? Ini pasti ada yang salah. Ya, biasanya orang suka memfitnah. Fitnah itu tajam ya. Fitnah itu lebih besar ketimbang pembunuhan. Al-fitnah itu asal minal qatli. Jadi fitnah itu lebih besar dosanya ketimbang pembunuhan. Jadi fitnah ini perlu dijaga. Kalau orang Muslimnya taat nggak akan fitnah. Jadi sila letaknya mengapa tidak terjadi itu karena kurang disiplin. Disiplin terhadap agamanya dan kurang jujur. Disiplin jujur itu identik. Orang yang disiplin salah jujur. Disiplin pertama adalah disiplin tentang menegakkan ibadah. Karena ibadah itu syar'i. Nah, itulah peradaban. Kalau orang tetap konsisten dengan syar'i, maka akan maju terus. Dan yang paling parah lagi, kadang-kadang justru syar'i dijual. Ya, untuk kepentingan golongan itu pribadi. Ini yang paling banyak di antara masyarakat kita. Oke, Pak, kalau berarti peradaban yang dilakukan itu harus syar'i ya? Betul. Efeknya apa sih Pak ke depannya untuk perkembangan Islam itu sendiri? Ya, efeknya terjadi kemurnian Islam. Nggak akan ada tambahan, nggak kelebihan. Pak, Islam itu udah pas saja, nggak kurang, nggak lebih, ya begitu. Jadi tambah, jadi kurangin. Kalau ngurangin berarti merasa lebih hebat dibanding Allah dan Rasulnya. Kan gitu. Arti pelit. Kalau nambahin begitu juga. Oleh karena itu pas, nggak kurang, nggak lebih, ya begitu. Ya sholat dulu ya begitu, nggak boleh dirubah. Zuhur 4 ya 4, jangan dirubah. Kecuali dalam kondisi darurat boleh. Ya, musafirnya di kosor misalnya itu hal-hal tertentu. Ya. Sholat subuh 2 ya 2. Mengapa kok 3, 4? Ya 2, bertanya begitu. Itu syar'i, itulah beradaban. Ya, jadi nggak boleh berubah. Nah, manusia ini kadang-kadang saking hebatnya, ya itulah melepaskan diri daripada keimanan karena menangguhkan intelektualnya, seakan-akan itu menjadi segala-galanya, akhirnya akan menyimpang. Dan banyak pemikir-pemikir Islam yang justru memudahkan tentang Islam. Ini yang keliru. Oleh karena itu, kalau bicara peradaban Islam tidak akan terjadi adanya fikih antar agama, itu nggak akan terjadi. Ya Islam ya itu jangan dicampur-campur itu. Ini kan banyak. Indonesia itu nggak ada, Islam itu satu. Nggak ada Islam modern. Islam modern itu predikat saja. Contohnya mudah saja, bahwa Muhammadiyah dianggap Islam modern menengah. Itu turunnya yang itu orang Barat diakuin, termasuk Nahdliyin, NU itu Islam katanya orang-orang kolot lah kampung. Terus diakuin, nggak perlu diakuin. Yang benar aja kok. Jadi orang lain yang ngomong sudah setuju, terjadi akhirnya apa? Jadi benar. Itu yang keliru. Itu mungkin perkembangan dari budaya itu. Ya itulah dari budaya tadi, dari budaya tadi. Betul. Peradaban nggak berubah, budaya berubah tadi. Oke. Berarti ini kalau boleh dikatakan dengan adanya peradaban yang syar'i ini sebetulnya Islam ini pengaruhnya luar biasa sekali ya Pak ya. Apalagi dengan ajaran-ajaran yang baik itu ya Pak. Betul. Oke, baik. Pak, selain satu ini nanti kita akan berbicara lebih dalam lagi ya Pak mengenai peradaban Islam kekinian. Baik, Mas. Nah, pemirsa, perbincangan kita semakin menarik. Selain satu ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Tetap bersama kami di Lentera Hati.
bersama kami di Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Lantabur Jakarta. Kita akan melanjutkan obrolan kita mengenai peradaban Islam. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai peradaban Islam sendiri, ini kan perjalanannya panjang sekali Pak, dari zaman Rasulullah. Kalau di Indonesia sendiri, ini peradaban Islam sendiri seperti apa sih Pak? Ya, di Indonesia ini kalau konteks peradaban kaitan dengan pemeluk Islam, itu terus saja makin maju, makin berkembang. Yeah. Walaupun segi akidah memang ya merosot. Merosotnya begini, kita tahu pada merdeka itu tahun 65 itu umat Islam 99,9%. Itu waktu merdeka tahun 45. Tapi sekarang ini tinggal 88%. Kok berkurang? Toh mereka beranak terus kan, itu. Mengapa? Ini itu persoalannya. Ini karena apa? Ya karena tadi memang ada satu hadis bahwa kadal fakru ayakral kufro. Kemiskinan itu bisa jadi kekufuran. Makanya ada kelompok lain yang berdakwah dengan bilhal, dengan harta benda, sehingga orang yang lapar perlu dikasih makan. Sehingga ada ucapan Islam ini bodoh, orang sakit diceramain katanya, orang sakit kasih obat katanya, itu ya, kok didoain dulu gitu. Ya orang miskin kok diceramain, diobati, kasih makan. Nah itu memang betul, ucapan itu betul. Tapi yang namanya doa itu, sehebat apapun konsumsi manusia, kalau doanya nggak benar, nggak akan kenal. Betul. Jadi ini ritual, ya ritual itu kedekatan kita pada Allah, dan Allah itu maha segala-galanya, melihat apa yang kita lakukan, bahkan melihat apa yang akan kita lakukan pun Allah sudah lihat. Oleh karena itu, kalau semaraknya pengajian di Indonesia ini luar biasa, antusias masyarakat itu terhadap Islam makin tinggi, ya terlepas dari berbagai pilar yang ada, ya, walaupun nanti ada pilar-pilar yang memang hanya itu melulu yang dikembangkan, tapi itu toh nama Islam. Bahkan sekarang ini berhadapan sudah menyangkut kepada bank ekonomi, sudah ada bank syariah. Betul. Bank syariah itu terus walaupun belum syariah tapi sudah menang istilah bank syariah. Ya teman, kalau di dunia lain bank syariah itu nggak ada artinya. Yang ditakutkan bank Islam. Bank syariah itu kan kalangan intelektual, kalangan awam yang takutin bank Islam. Mengapa bank Islam menjadi? Karena ketika Bank Muamalat berdiri itu kan ulama bisikan kepada Pak Harto, kita nggak pakai bank Islam, kok pakai Bank Muamalat. Apa artinya? Sosial. Oh ya boleh. Itu waktu itu. Jadi Bank Muamalat itu syar'i, tapi karena bilang syar'i pasti nggak mau. Takut dengan Islam. Jadi orang takut dengan Islam, bukan syar'i, Islam yang takutin. Nah, ini. Oleh karena itu saya sepakat betul kalau perkembangan Indonesia makin maju itu ya dianggap berhadapan bisa saja. Toh masjid makin penuh ya, maksudnya penuh, dan bangunan-bangunan makin banyak luar biasa dibanding pada masa-masa lalu. Ya seiring dengan kemajuan intelektual manusia juga itu perkembangan makin maju makin besar. Tapi Pak, dengan kondisi yang sekarang terjadi, harusnya dengan peradaban Islam yang semakin baik, yang harus kita jaga syar'inya, apa sih Pak yang bisa kita lakukan agar memperbaiki kondisi masyarakat lah? Sekarang saat ini kan boleh dibilang carut marut dan sebagainya. Harusnya dengan peradaban Islam yang syar'i ini kan bisa memperbaiki semuanya. Betul. Pak, ya? Ini lemahnya ukhuwah Islamiyah. Itu lemah. Silaturahmi itu syar'i itu. Dianjurkan untuk silaturahmi. Ini udah lemah. Yang terjadi silaturahmi ini adalah ada 3 macam silaturahmi. Silaturahmi fisik dan psikis. Itu benar itu. Ada silaturahmi hanya fisiknya nggak kumpul tapi beda artinya. Maka Quran katakan tahsabun jami'a wa qulubuhum shatta. Mereka berkumpul fisiknya tapi artinya beda, main-main, nggak sama. Ada yang silaturahmi hanya sekedar fisiknya saja datang tapi roh enggak. Ya, jadi ini yang katakan Allah tadi, bahwa kita ini bersatu padahal tidak. Ini yang lemah. Kemudian masih adanya curiga, husnudzon antar umat Islam itu sendiri. Merasa dirinya paling Islami. Itu nggak benar. Semua Islam nggak ada yang paling Islami. Ya ini yang kelemahan kita yang selama ini berkembang di masyarakat. Dan itu amat disayangkan ya Pak ya. Maksudnya dengan syar'inya peradaban Islam tersebut masih terjadi sedemikian. Nah terus apa yang harus kita lakukan Pak agar menghilangkan itu semua? Ya sekarang hilangkan suudzon kita hilangkan, ya prasangka buruk kita hilangkan, kalau saling percaya dan yakin dah kita syahadatnya sama, ya itu dulu. Berkembang lagi kepada kiblatnya sama, Qurannya sama, itu kita pegang betul. Allahnya satu, kitabnya satu, Al-Quran nggak beda. Seluruh dunia Al-Quran bahasa Arab sama semuanya. Sholatnya pun bahasa Arab semua sama, nggak ada yang beda. Rukuknya sama, syuting sama, nggak ada yang beda seluruh dunia ini. Kalau ingat ke situ dia nggak akan ada perbedaan. Adapun pola pikir itu merupakan message dari
apa yang mereka latar belakangi itu akan mengaruhi pola berpikir. Tapi Islam merupakan salah satu rumusan utama dan utama menjadi wahyu kepada setiap individu muslim. Dengan rahmat Allah maka mereka akan menyatu. Betul, hanya rahmat Allah menyatukan. Tapi mungkin juga kondisi begini mungkin sunatullah. Kita tidak tahu. Sebab udah banyak upaya-upaya para dai, para ustadz, para kiai, termasuk masjid ulama pun sudah menyampaikan, tapi nyatanya ya belum juga bersatu. Ya, dulu bersatu, kadang-kadang kita sampaikan, mungkin bersatu umat Islam kalau kita sudah terancam kematian kita. Contoh waktu PKI tahun 65, umat Islam bersatu, nggak ada istilah gulung-gulungan, siap beratas PKI. Setelah selesai, balik lagi itu. Nah, itu rupanya sunatullahnya begitu. Kita tidak tahu, tapi yang jelas upaya ada. Ya, upaya dakwah yang sejuk, ya, dakwah yang sejuk itulah dakwah yang merangkul seluruh umat Islam dengan tidak pandang bulu, karena doa itu intinya kan yasiru wala tu'asiru. Permudahkanlah, jangan dipersulit. Ya, basiru wala tu'asiru. Beri kabar gembira, jangan lari gara-gara kamu. Nah, kalau dakwahnya itu mengancam, orang kabur. Kalau dakwahnya sejuk, orang akan datang. Gitu. Dan sekarang ini melalui dakwah ada selera-selera masing-masing. Kita terlepas apakah selera itu baik atau tidak, tapi yang jelas selama masih Islami, insya Allah. Ya. Itu. Baik. Pak Abdus Salam, ini terima kasih sekali ya. Ini Bapak juga meluruskan mengenai miskonsepsi mengenai peradaban dengan budaya. Sebetulnya ini kalau peradaban Islam itu sebetulnya stabil terus karena itu syar'i. Yang syar'i itu. Nah, kebudayaan itu malah terjadi karena mungkin baiknya syari akhirnya berkembang. Betul. Kebudayaan juga pemikiran kita ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Pak Abdus Salam, terima kasih sekali. Sama-sama. Semoga ini juga dapat memberikan manfaat. Amin. Nah pemirsa, memang peradaban Islam ini luar biasa sekali. Peradaban Islam yang terjadi dari zaman Rasulullah hingga saat ini masih terjaga. Apalagi kalau kita menjalankannya dengan nilai syariah yang baik dan benar. Itu dapat memacu perkembangan budaya, memacu pemikiran kita, kemajuan teknologi dan sebagainya. Dan pastinya untuk kemajuan Islam pada umumnya. Saya Ninda Masita mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di Lentera Hati berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.